مقام الرست والعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bahi muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah satu hari saja. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim lantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz ya. Oke, barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Nih saya benar begitu mahrajal huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya bilang ya saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya. Jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad
riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. Baik, mohon maaf sebelumnya, apakah suara Gesa terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Terdengar. Jelas ya, Alhamdulillah. Baik, mari kita mulai saja untuk kajian pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi kembali serta bertolabul ilmi insyaallah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya, yang dimana tentunya menantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji yang bertepatan di hari Rabu 6 Agustus 2025 ataupun di 11 Safar di 1447 Hijriah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Sehat, Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu ya. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, senantiasa Allah berikan kesehatan, keselamatan, juga perlindungan baik untuk Bapak Ibu dan juga keluarga di rumah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita bertemu kembali di Rabu malam ya untuk melanjutkan kajian bedah tajwidnya nih Bapak Ibu. Mungkin di sini beberapa orang ada yang sudah familiar dengan saya, ya mungkin ada juga beberapa yang belum kenal. Nah, perkenalkan kembali, saya Gesa Adriansa, biasa dipanggil dengan Gesa. Insya Allah akan menemani Bapak Ibu semua untuk kajian ataupun bedah tajwid di malam hari ini bersama asatid-asatid dari Sobat Ngaji tentunya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, untuk kajian pada malam hari ini insya Allah akan melanjutkan materi sebelumnya Bapak Ibu, dan supaya kelas ini ataupun kajian ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran juga dan demi tertibnya untuk kajian pada malam hari ini, mohon untuk Bapak Ibu semua kepada seluruh peserta kelas Tahsin pada malam hari ini, pada saat kelas ini berlangsung, mohon izin untuk dapat menonaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Ya, boleh di-mute terlebih dahulu. Jikalau nanti ada interaksi, Bapak Ibu diperkenankan untuk membuka mikrofonnya, namun jangan lupa untuk dimatikan kembali. Insya Allah nanti untuk pemaparan materi ataupun bedah tajwidnya akan dilakukan selama 45 menit ke depan. Dan nanti setelah 45 menit akan ada beberapa informasi dari tim Sobat Ngaji. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab dan juga talakinya sampai dengan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan mari Bapak Ibu dipersilakan untuk persiapkan juga untuk mushafnya, alat tulisnya juga ya. Dan mari siapkan juga, kita fokuskan
untuk kajian pada malam hari ini, luruskan niatnya untuk mendapatkan pahala dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun yang dilakukan pada hari ini ataupun kajian pada malam hari ini insyaallah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, seperti Bapak Ibu sini sudah siap semua Bapak Ibu ya untuk mengikuti kajiannya. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita semua pun sudah bergabung Al-Ustadz Ari Abdullah. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita rindu nih. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi Ustadz Ari ya. Setelah halo Ustadz. Tadi sempat agak terputus. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya bertemu kembali Ustadz ya di kajian hari Rabu. Iya. Baik. Untuk materi sendiri insya Allah melanjutkan dari pekan lalu ya Ustadz ya. Masih melanjutkan ya. Yaitu surat Al-Ghasyiyah di ayat ke-23 insya Allah ya. Insya Allah kita tuntaskan. Kita tuntaskan untuk malam hari ini. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, silahkan disimak. Nanti untuk selanjutnya, Bapak Ibu boleh sambil mengetik di kolom chatnya, sambil perkenalan juga, agar nanti silaturahminya pun dapat berjalan terus-menerus ya. Jadi boleh diketikkan nama dan juga lokasi Bapak Ibu dimanapun berada. Seperti itu. Baik, tanpa menunggu lama lagi, untuk waktu tempat, saya persilakan kepada Ustadz Ari. Syukran jazakumullahu khairan katsiran Agisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya kita testing dulu suaranya nih ya. Kira-kira ada yang terputus, Ayah Bunda? Insyaallah enggak. Agak putus-putus suaranya. Oke, siap. Saya ganti ini dulu ya. Oke, siap. Tidak usah khawatir, kita cek dulu ya. Sudah ya? Oke, sudah aman tidak Ayah Bunda? Suaranya? Halo? Alhamdulillah jelas Pak. Oke, siap. Kita masih testing nih ya, biar nanti kita biar enak nih untuk belajarnya. Oke, testing. Suaranya masih standby? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ini sepertinya wifi di sininya nih yang agak bermasalah ya. Ini soalnya pakai wifi handphone. Oke, tapi tak masalah. Insyaallah mudah-mudahan lancar sampai akhir kajian insyaallah ya. Baik, tadi ada beberapa suara yang terputus. Sebetulnya saya bilang kepada Agesa, kita rindu banget kepada Agesa gitu ya. Udah sekian lama, entah berapa tahun ya hadir kembali pada malam hari ini. Insyaallah. Syukran Agesa, jazakallah. Baik, kita lanjutkan untuk kajiannya. Kita mulai. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an huddal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Alhamdulillah, tentunya perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk malam hari ini. Lagi-lagi kesempatan paling besar yang tentunya senantiasa kita ingatkan ya, dan kita saling mengingatkan satu sama lain, yaitu sehat Ayah Bunda ya. Kita semua sampai detik ini sehat ya, di tahsin besar ke tahsin besar berikutnya ya, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Alhamdulillah kita sudah kalau tidak salah sudah kurang lebih sudah mau memasuki ke antara 5 tahun ya. Berarti kita saat ini sudah 4 tahun jalan, berarti Ayah Bunda ya, kelas besar ini berjalan. Barangkali di sini ada yang baru hadir, baru ngeh, oh ternyata ini udah lama nih program. Udah lama banget ya Bunda, udah lama banget ya. Dan termasuk yang ngisinya itu tuh, itu ada yang baru setahun. Ini kita mulai dari tahun 2021 ya, 2021 kita. Oh, lumayan kan ya, hampir ya maju ke 5 tahun lah seperti itu ya. Jadi bagi Ayah Bunda yang baru 1 tahun, bahkan ada yang sekarang malam hari ini ada, coba mikrofonnya dibuka
Ada yang malam hari ini gabung? Mak baru gabung. Ada. Oh, baru gabung. Masya Allah ya. Baru tahu. Oke, baru tahu ya. Tahu ya. Oke, Masya Allah. Dari kakak saya. Oh, alhamdulillah ya. Dan saya pun juga yakin di sini ada senior juga yang paling lama di sini. Kira-kira ada yang paling lama berapa tahun? Udah mulai putus lagi Ustaz. Dari tahun berapa, Bu? Putus-putus suaranya. Oh, masih putus-putus. Oke. Masih putus-putus. Ayo Bunda suaranya? Saya baru tahu. Saya baru tahu, Ustaz. Oke. Masih aman suara ini? Masih aman, Ustaz. Ustaz. Masih ya, aman ya? Oke, siap. Biar dipastikan. Oke. Intinya alhamdulillah kita sudah jalan sudah 4 tahun ya, bahkan jalan ke 5 tahun. Dan bagi ayah bunda yang baru bergabung, alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua senantiasa selalu dalam keadaan istiqomah untuk belajar, terutama kesehatan ya. Tanpa sehat kita tidak bisa belajar juga ya, tergantung nanti ya. Makanya nikmatan mabunun fihi makasirum minanas ini yang kata Rasulullah itu 2 nikmat yang sering manusia lalaikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, lagi-lagi pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan waktu luang. Karena apa? Tidak semua yang mempunyai waktu luang bisa ngaji gitu ya. Tidak semua yang mempunyai kesehatan bisa ngaji gitu ayah bunda ya. Maka dari itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besarnya yang insyaallah kita maksimalkan pada malam hari ini untuk senantiasa kita gunakan untuk mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah apa? Ayah bunda, belajar. Karena sebagaimana kita membuat slogan-slogan yang insyaallah bisa dipakai juga oleh ayah bunda ya. Yaitu usia bukan batasan untuk tidak belajar, tapi selagi mempunyai usia belajarlah. Oke, itu ya, seperti itu. Terus apalagi ada suatu slogan yang baru juga yang kita yang kita buat juga, sebetulnya ini untuk para guru-guru gitu ya. Yang mana slogannya itu adalah fokus kepada skill, kalau ada kesempatan ambil ya. Kalau misalkan untuk ayah bunda yang Thorabul Ilmi ya, fokus kita kepada amal solehnya, kepada pahalanya ya. Ada kesempatan dari Allah, ambil gitu kurang lebih ya. Jadi insya Allah kesempatan ini bisa jadi tidak datang 2 kali. Mudah-mudahan harapan kita bisa bertemu kembali di hari Ahad, hari Rabu lagi, hari Ahad lagi ya. Meskipun secara kondisi, kalau secara hawa nafsu kita bosan ya ayah bunda ya, terus gitu kan ya, kajian tajwid lagi, bedah tajwid lagi gitu ya. Tapi karena kita dorongannya bukan hawa nafsu, dorongan kita adalah dorongan agama ya, ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, sehingga belajar pun juga insya Allah kita lakukan, kita laksanakan, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah sudah menjanjikan kepada kita, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad yasyarnal Qur'an, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mudah sekali ayah bunda. Allah yang mengatakan, bukan saya gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya kenapa masih banyak yang sulit dalam mempelajari Al-Qur'an? Maka dari itu fahal mim mudzakir. Kaitannya ini adalah sesuatu kemauan, dan kaitannya adalah sesuatu keikhlasan dalam belajar. Kalau misalkan ayah bunda ketika belajar selalu ikhlas dan juga selalu mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya akan menjadi ringan ya. Meskipun pelajaran ini terasa tetap berat gitu ya. Ada tidak ayah bunda, kalau misalkan saya tanya sampai saat ini ayah bunda hadir di di kelas besar, tentunya tidak hanya mengharap pahala, tapi kan ingin mengharap ilmu kan ya. Maka dari itu kenapa banyak orang-orang yang belajar tajwid, banyak orang-orang yang belajar dari Iqra dan seterusnya. Kira-kira secara ukuran matematis manusia itu belajar Quran itu berat atau ringan? Kira-kira secara hitungan matematis manusia. Berat ya. Dikarenakan apa? Sampai saat ini peserta sobat ngaji semakin banyak, dan juga semakin banyak pula yang ingin belajar dari dasar gitu ya. Berarti belajar Al-Qur'an itu tidak mudah gitu ya. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Itu keikhlasan dalam menyikapi belajar ya. Keikhlasan dalam menyikapi sesuatu yang sudah Allah tetapkan, kewajibannya dan seterusnya. Jadi sehingga kita rileks saja, karena kita yakin tauhid juga nih
ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memberikan ilmu itu adalah Allah, bukan sobat ngaji, bukan guru-guru sobat ngaji. Guru-guru sobat ngaji itu hanya hanya perantara saja untuk menyampaikan ilmu. Bahkan kita itu di sini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita ingin mengamalkan, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka dari itu, kalau misalkan ayah bunda bertanya kepada saya, apakah saya ahli tajwid? Ulama tajwid bukan gitu ya. Di sini di sobat ngaji guru-gurunya semuanya tolib ataupun tolabul ilmi, semuanya orang yang mencari ilmu dan juga mengharapkan pahala dari Allah dan dengan cara mengamalkan dan mengajarkan. Itu cukup dari sana saja karena saya pun juga di sini termasuk fakir ilmu gitu ya. Fakir yang mana ilmu sedikit tapi mempunyai harapan yang besar. Maka dari itu di sobat ngaji ini kita mempunyai visi misi, salah satu di antaranya adalah mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Qur'an. Apakah susah untuk istiqomah ayah bunda? Susah tidak kira-kira istiqomah? Berat tidak? Berat ya, makanya ada kan? Makanya ada kan slogannya tuh. Ada yang masih ingat? Istiqomah itu berat. Kalau yang ringan adalah Istirahat. istirahat kan ya? Istirahatnya manusia kapan? Istirahatnya bukan manusia ya? Iya, istirahatnya orang yang beriman adalah yaitu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, kalau misalkan kita masih diberikan usia, masih mempunyai nyawa gitu ya. Berarti kita gimana ayah bunda? Harus belajar. Harus belajar. Dan kita itu bermasalah di dunia itu, ya. Ayah bunda ya. Ada tidak yang tidak bermasalah di dunia? Iya. Masalah semuanya. Maka dari itu kenapa kita senantiasa satu hari itu kita membaca Quran surah Al-Fatihah. Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan kita meminta kepada Allah untuk jalan yang lurus. Berarti kita semua belok tuh. Berarti kita bermasalah semua di dunia ini, ya. Maka dari itu dikarenakan kita banyak masalah di dunia ini, maka dari itu caranya bagaimana? Yaitu memaksimalkan usia kita. Mudah-mudahan usia Bapak Ibu, usia saya, usia tim dan semuanya yang ada di sini, mudah-mudahan usianya bermanfaat. Usianya kita gunakan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan semuanya ya. Baik, alhamdulillah ini terasa berbeda nih kalau misalkan ada kehadiran Agesa. Ini udah lama nih nggak bisa dulu itu kita berjuang udah berapa tahun ya Agesa ya. Makanya saya rangkul lagi Agesa ini harus hadir nih. Harus hadir di forum kelas besar ini karena kita rindu dengan moderator yang luar biasa nih ya. Terasa di radio gitu kalau misalkan dengar suara Agesa itu. Ya, syukuran alhamdulillah ya. Baik ayah bunda sekalian, kita akan lanjutkan kembali dan mohon maaf agak manjang ya muqaddimahnya. Kita akan coba langsung share screen terlebih dahulu ya. Seperti biasa kita akan memurojaah Quran surah Al-Ghasyiyah ini dari awal dan insya Allah kita sepertinya akan menuntaskan pada malam hari ini. Ayah bunda ya, kita akan tuntaskan. Oke, kita sambil tunggu sudah nampak kira-kira untuk share screen-nya ayah bunda mushaf Al-Qur'annya. Oke, sudah nampak ya. Nah, kira-kira ini yang saya tampilkan mushaf cetakan Indonesia atau cetakan Madinah kira-kira? Ya, Madinah. Oke, mushaf cetakan Madinah. Tapi kira-kira di sini ada yang tidak tahu ini mushaf apa? Pasti ada ya. Pasti ada, tapi tidak usah khawatir. Kita akan coba membedah apalagi beberapa ayat lagi. Insyaallah mudah-mudahan bisa ayah bunda pahami ya berkaitan dengan tanda baca atau dobet di mushaf cetakan Madinah ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita membahas terkait dengan rosem ya, kalau misalkan kita berbicara rosem itu semuanya sama. Mushaf cetakan Indonesia dan cetakan Madinah rosemnya sama, bentuknya sama seperti itu. Yang berbeda itu adalah dobetnya, tanda bacanya dan juga tashkil, yaitu simbol-simbol yang ada di dalam mushaf
Indonesia ataupun Madinah ya. Baik, kita akan murojaah terlebih dahulu. Ayah bunda sekalian, boleh untuk menyimak terlebih dahulu, insya Allah biar kita efektif waktunya nanti ya. Kita akan mulai, saya akan membacakan dari ayat 1 sampai akhir sepertinya. Nanti insya Allah sambil kita bahas di beberapa ayat yang belum kita bahas ya. Caranya gimana? Ayah bunda sekalian boleh memute-kan mikrofonnya, tapi untuk cara bacanya tetap ngikutin ya, tetap ngikutin. Jadi biar mengikuti suara yang saya baca gitu ya. Oke, saya awali dari mulai ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, barakallah ya. Baik, bagi ayah bunda yang masih ingat kita terakhir sampai ayat berapa? Ada yang masih ingat? Boleh untuk di-on-kan mikrofonnya. Ya, gimana Kak Andika? Sampai ayat berapa kita? Di pekan lalu? 23. Oke, ada yang tahu ayah bunda? 23. 23. Oke. Berarti insya Allah kita bahas 3 ayat lagi, kita tuntaskan insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita baru lagi untuk di surah yang berikutnya. Karena bedah tajwid ini kita khususkan di juz 30 atau juz amma. Karena apa? Insya Allah surah-surah yang ada di juz amma ini sering kita praktekkan ya di dalam sholat, apalagi surah-surah pendek ya. Dan qadarullah ya, surah pendeknya sudah terlewat. Insya Allah barangkali nanti bisa kita programkan kembali khusus bedah tajwid juz amma lagi, apalagi nanti kita bisa menggunakan mushaf Al-Quran cetakan Indonesia ataupun Madinah gitu ya. Baik, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai pembahasan di ayat 24 ya, biar efektif kita akan tuntaskan ya. Baik ayah bunda sekalian, yang kita gunakan adalah mushaf cetakan Madinah. Barangkali tadi ketika membaca ada tanda-tanda yang memang agak berbeda ya, tidak jadi masalah, insya Allah untuk cara baca semuanya sama kok ya. Jadi sebetulnya kita merujuknya tetap kepada
cara baca. Makanya kalau kita perhatikan di perkembangannya ini ya, perkembangan rosem ya, rosem ataupun perkembangannya bentuk Al-Qur'an, bukan bentuk Al-Qur'an. Bentuk tulisan Al-Qur'an atau kitabahnya Al-Qur'an itu dari zaman ke zaman berubah. Bunda ya, dari zaman ke zaman berubah. Tapi tetap hakikatnya adalah tulisan mengikuti bacaan. Oke? Hakikatnya adalah tulisan mengikuti bacaan. Sebagaimana kita ketahui terlebih dahulu juga bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Ya, terus setelah itu Rasulullah sudah khotam nih, ya 30 juz. Ketika itu para sahabat bertalaki kepada Rasulullah, gitu ya. Jadi sehingga diturunkan ya untuk cara bacanya ya Al-Qur'annya diturunkan kepada para sahabat dengan jalur talaki. Makanya hakikat Al-Qur'an itu adalah bacaan gitu ya. Makanya pernah saya ngebahas kepada ayah bunda di kelas Ahad malam itu ketika ayah bunda memegang Al-Qur'an nih ya. Kalau misalkan saya pegang nih ya, pegang Al-Qur'an seperti ini, ayah bunda sekalian, kita sedikit nih ya. Kalau kita pegang Al-Qur'an seperti ini yang sering kita sebut mushaf ya. Mushaf Al-Qur'an ya, mushaf Al-Qur'an. Ketika ayah bunda buka, nah di dalamnya yang ayah bunda lihat itu adalah Alkitab. Makanya yang sering disebut kitabah. Alkitab ya, berupa tulisan. Ketika kita baca yang tadi kan hal ataka hadithul ghashiyah, yang ibu bapak dengar itu adalah Al-Qur'an. Jadi hakikat Al-Qur'an itu adalah bacaan, gitu ya. Terus kalau ayah bunda lihat dari berbagai mushaf Al-Qur'an, perbedaan-perbedaan dobat ataupun tanda gitu ya, tanda baca, itu tentunya tetap ngerujuknya ke bacaan. Jadi tulisan mengikuti bacaan. Tapi faktanya sekarang gimana ayah bunda? Apakah ayah bunda menulis mengikuti bacaan atau ayah bunda membaca mengikuti tulisan? Ayo yang mana? Ya, sekarang itu zamannya. Nah, sekarang adalah zamannya kita membaca mengikuti tulisan, ya. Jadi sebetulnya gini, tulisan mengikuti bacaan itu levelnya luar biasa, betul tidak, ayah bunda ya? Kita saja yang tulisannya sudah ada, ya, kita membaca mengikuti tulisan. Nah, kalau misalkan tulisan mengikuti bacaan, biasanya bacaannya bagus, bertajwid atau tidak ayah bunda? Ini nih penulis ya, dari mulai yang memberikan tanda itu Syekh Abul Aswad Adu Ali kan ya, itu ya. Itu yang pertama kali memberikan i'rob ataupun tanda baca. Kira-kira beliau itu memberikan tanda baca, bisa baca tidak? Ayah bunda? Bisa pasti ya. Orang yang menulis itu pasti membaca. Ya. Tapi orang yang membaca belum tentu menulis. Tuh, ya. Jadi faktanya sampai detik ini ya, umat muslim di Indonesia khususnya masih 72% buta huruf Al-Qur'an. Tapi sebetulnya kita itu dipermudah dengan tulisan-tulisan seperti ini. Ya, mushaf Al-Qur'an yang berwarna, apalagi di At-Taqwa tuh banyak itu ya untuk fitur-fiturnya ya, termasuk di Sobat Ngaji pun juga. Nah, itu sebetulnya banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya itu tadi ya, fahal min mudzakir itu banyak orang-orang yang masih tidak ngeh gitu ya, yang masih enggan untuk mempelajari Al-Qur'an ya. Maka dari itu sebetulnya kalau kita perhatikan yang belajar Al-Qur'an itu memang tidak membutuhkan sesuatu hal yang memang harus pintar, harus S1, S2, S3 ya. Faktanya saat ini sekelas profesor saja itu masih ada yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Maka itu tolak ukurnya bukan itu. Ya bunda ya, membaca Al-Qur'an itu tolak ukurnya bukan karena usia, jabatan dan seterusnya ya. Karena kepintaran dan seterusnya bukan ya. Tapi ini ketakwaan kita. Ya, maka dari itu ketika kita belajar Al-Qur'an, kita fullkan sepenuhnya tauhid kepada Allah, karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kita.
Oke, ya. Siap. Kita langsung saja ayah bunda sekalian. Mohon izin saya mulai bedah di ayat 24 gitu ya. Baik, di sini kita menemukan huruf-huruf yang tebal dan juga huruf-huruf yang tipis gitu ya. Nah, kita awali dengan hukum tajwid terlebih dahulu. Nah, biasanya ayah bunda sering kali memberikan nama-nama istilah ya. Ini pernah peserta sampaikan kepada saya, Ustaz, kok saya kenapa ya kalau misalkan ngapalin nama-nama istilah suka lupa gitu ya. Suka lupa, apalagi kalau mad tobi'i, mad wah mad saja sudah belasan ya. Mad sudah belasan. Apalagi kalau misalkan itu tuh ibu-ibu biasanya kalau di masjid-masjid yang paling pusing itu idgham gitu ya. Idgham bi gunna, idgham bila gunna, atau ada idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqoribain, idgham apalagi? Idgham mutajarikan ada? Nggak ada ya. Yang ada idgham yang membuat kita pusing gitu ya. Oke, nah itu sebetulnya ayah bunda sekalian, nama-nama istilah itu sebetulnya bacaan ya. Sebetulnya cara baca atau ilmu yang menjaga bacaan. Makanya kan ada idgham bi gunnah. Idgham itu memasukkan dua huruf menjadi satu, bi gunnah disertai dengungan. Kan kita sudah belajar tuh ya di hari Ahad, nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu, bertemu dengan yarmaluna dan seterusnya kan ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba bedah di sisi nama istilah terlebih dahulu ya. Sehafalnya saja, dan bagi ayah bunda yang masih bingung, apalagi kalau sudah mendengar kata tajwid, itu yang di pikiran kita apa? Yaitu nama-nama istilah. Yaitu pokoknya belajar tajwid itu mad tobi, mad badal, mad iwad, mad silau kesiro, matak itu ya. Mad yang yang membuat kita pusing gitu ya. Mad saja udah belasan. Oke. Baik, taib. Di sini kita akan tinjau dulu dari nama istilah saja ya. Nama istilah terlebih dahulu, afwan. Fayu'adzibuhullah. Biasanya lafaz Allah ini ayah bunda sering memberikan nama istilah apa? Kira-kira di sini. Lafaz Allah. Lafzul Jalalah. Lafzul Jalalah. Ada yang lain? Ada yang lain? Tafkhim, tarkik, gitu ya. Terus apa lagi? Mato bi'i. Oke, sama gitu ya. Terus apa lagi? Ada yang lain? Biar kita sinkronkan. Karena ini untuk memberikan nama istilah lafaz Allah ini beda-beda gitu ya, berbeda-beda. Ada yang menyebutkan gini. Fayu'adzibuhullahu tafkhim. Kenapa tafkhim? Ayah bunda, karena ketika sebelumnya berharokat dhammah, gitu ya. Ketika sebelumnya berharokat dhammah bertemu dengan lafdzul zalalah, maka bacaannya ditafkhimkan atau ditebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Maka dari itu di huruf lam ini, khususnya di lafaz Allah, ini sering terjadi pergeseran makhraj. Ada yang tahu pergeseran makhraj itu apa? Sifat daripada huruf lam? Ada yang tahu ayah bunda? Lam itu kira-kira tipis tebal. Hakikatnya atau sifat aslinya? Sifat aslinya tipis. Lalilu. Ada tidak yang lo? Gak ada ya. Gak ada. Tergantung. Ternyata ketika huruf lam ini nempel di lafad Allah atau lafdzul zalalah, maka ini terjadi pergeseran. Ya, pergeseran makhraj yang mana sebetulnya ada dua kondisi. Makanya kenapa di huruf lam ini mempunyai sifat ihtiraf gitu ya. Yang mana di lafaz Allah ini saya pengalaman ketika saya bertalaki kepada seorang guru, itu ada dua cara baca. Cara baca yang pertama adalah lamnya tipis. Maksudnya lamnya ya, masuk ke lamnya tipis. Contoh misalkan di sini fayu'adzibuhul hul. Biasa tuh, tidak hul ya, tapi hul masuk ke lam masuk ke huruf lam yang semestinya makhrajnya di situ. Ya, tempat keluarnya di situ. Fayu'adzibuhul hul. Nah, hul dan hul kan beda ya. Hul baru hul lo. Nah, itu yang dibaca tobi'inya. Yang dibaca tobi'inya ketika tebal atau tafkhim ya. Terus ada bacaan yang kedua adalah ketika kita menggeserkan makhrajnya ke huruf ro. Ya, ini maksudnya bukan menggeserkan sifat, hati-hati ya. Bedakan makhraj dan sifat. Makhraj itu apa? Ayah bunda, makhraj
Ayo, makhraj apa? keluarnya. Tempat keluarnya. Kalau sifat Sifat karakter karakter itu. atau sifat yang melekat pada huruf tersebut. Contoh huruf ro yang melekat apa? Takrir, ya. Ya, takrir atau tikror gitu ya. Makanya kita punya modul tikror, pengulangan gitu ya. Jadi ada pengulangan di lidah kita. Ro. Nah, cuman pengulangannya tidak berlebihan, tidak ro gitu ya. Hanya satu kali getaran saja. Ro gitu ya. Nah, sedangkan kalau makhraj itu tempat keluarnya, menempelnya. Maka dari itu, ayah bunda sekalian, saya akan coba coba menggambarkan dengan cara yang sudah kita gunakan seperti ini ya. Sebentar. Nah, kita punya gigi ini di sini ya. Nah, biar lebih oke, kita gunakan dengan fitur yang satu ini. Nah, ini lumayan agak Putus. Suaranya hilang Pak Ustadz. Ya, hilang, putus. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan. Karena kebetulan di kota Bandung itu sempat hujan besar Bapak Ibu, jadi sempat ada sedikit gangguan jaringan. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, saat ini Ustadz Ari sedang berproses untuk kembali. Mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Dan kelas Tahsin Akbar ini Bapak Ibu merupakan salah satu program dari Sobat Ngaji, yang dimana program ini sifatnya gratis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh sebarkan link untuk Zoom ini Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh sebarkan link Zoom-nya ke keluarganya, sahabatnya, orang-orang terdekatnya, supaya bisa kita bertolabul ilmi bersama di sini ya. Assalamualaikum Agesa, ada suara saya? Waalaikumsalam, sudah ada Ustadz. Sudah Masya kembali. Allah. Oke, ini gangguan teknis ya. Qadarullah ayah bunda ya. Ya, dilanjutkan, Internetnya kurang mendukung ya. Tapi insya Allah kita coba lanjutkan ya. Baik, silakan. Oke, Ustadz, siap. dilanjutkan. Tadi kita sampai ke pembahasan ini sebetulnya ya. Sebentar saya coba sharekan terlebih dahulu. Oke, kita coba lagi. Oke, siap. Nah, sekarang ada ya. Nah, di sini ayah bunda sekalian, kita akan bahas terkait dengan yang tadi ya, huruf ro atau apa huruf lam yang bergeser makhrajnya ke huruf ro ya. Nah, di huruf lam ini, ayah bunda sekalian, maka ada itu huruf lam itu bukan posisinya ujung lidah saja. Ya. Bukan posisinya ujung lidah saja, tapi dari sini, dari pinggir ya, dari pinggir sini nih. Nah, dari sini ayah bunda dari sini sampai ke sini. Ya. Makanya kalau misalkan digambarkan huruf lam itu gini. Jadi bukan dibacanya gini. La, tapi nempel ya. La, gitu kan ya. La, tapi la, itu ya. Maka dari itu, untuk posisinya, ketika kita menggunakan huruf lam ya, seperti halnya tadi, misalkan qul huwal, nah kelam dulu ya. Jadi gini. Kira-kira ayah bunda kalau misalkan membaca Al-Ikhlas itu kan di situ kan ada kalimat qul huwal. Nah, kan biasanya kita suka memonyongkan ya, qul huwau. Nah, hati-hati jangan seperti itu. Tapi kita masuk dulu ke huruf lam. Qul huwal gitu ya. Qul huwallahu lo. Itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bergesernya huruf lam ke makhraj huruf ro. Ingat, bukan sifat. Bukan berarti qul huwar, bukan ya. Tapi bergesernya dari huruf lam ke ro. Makanya bunyinya menjadi tebal. Qul huwal
Ke atas ya, ke atas. Jadi sehingga di sini nih posisi gigi gusi gigi seri atasnya, dikarenakan saya tidak bisa memperlihatkan gusi saya gitu. Ini bahaya kalau memperlihatkan gusi saya, lebih baik memperlihatkan gusi ini aja ya. Nah, posisinya di sini ya Bunda. Ya. Ujung lidah menempel ke gigi gusi seri atas di sini. Nah, sedangkan huruf ro itu bergeser ke belakang sedikit. Ya, makanya sering kita menyusunkan hurufnya itu la na ro. Betul tidak? La na ro. Ya. La di sini, na di sini, ro di sini. Jadi bergesernya memang sedikit, nggak banyak, gitu ya. Maka dari itu, ketika kita mengucapkan tetap nanti yang berpengaruh adalah ujung lidahnya, seperti itu, ya. Oke, siap, kita kembalikan ke ayatnya. Ini sepertinya memang kita sebetulnya tidak akan beres satu ayat pun juga sebetulnya kalau misalkan kita bedah tidak akan beres ya. Tapi insya Allah kita akan coba percepat untuk pembahasannya ya. Minimal ada poin-poin yang betul-betul kita harus maksimalkan ya berkaitan dengan nama istilah dan seterusnya ya. Nah, ini seringkali disebutnya mad tabi'i, boleh dikarenakan memang dua harokat. Tobi itu adalah cara baca mad yang natural. Makanya tobi ya, tabiatnya mad itu dua harokat. Maka sering disebut mad tobi'i, boleh ya. Sering disebut tabkhim atau tarkik, boleh. Sering disebut lafdul zalalah pun juga boleh. Bahkan kalau double boleh. Mad tobi'i, lafdul zalalah tabkhim, lafdul zalalah tarkik misalkan itu ya. Itu boleh. Terus berikutnya kita juga menemukan alif lam qamariyah ataupun idhar qamariyah. Betul ya? Idhar qamariyah. Cirinya apa? Kalau misalkan kita meninjau dari cirinya adalah sukun. Seperti itu ya. Terus di sini pun juga sama, ada alif lam qamariyah yang mana ditinjau dari ciri adalah sukun. Seperti itu ya. Terus yang terakhir kita akan menemukan huruf ro yang harus kita tebalkan ya. Baik, izin saya minta waktu sedikit lagi ya, Age saya. Kita akan coba bahas terlebih dahulu. Yang pertama, fayu'adzibu. Ya, di sini kalimatnya fayu'adzibu, ada domir di sini ya. Nah, huruf fa, hati-hati ayah bunda, di sini termasuk yang pernah saya sampaikan bersentuhan. Kira-kira apa bersentuhan istilahnya ayah bunda, ada yang tahu? Bersentuhan atau talamus atau iltimas, bersentuhan. Berbeda dengan menempelkan atau intibak ya. Menempelkan berbeda dengan iltimas ataupun talamus, hanya bersentuhan saja. Maka bersentuhan dari mana? Dari perut bibir bawah menempel ke gigi seri atas gitu ya. Maka bunyinya fa ya, jangan sampai bunyinya pa ya. Kalau pa nanti makhrajnya di huruf ba atau mim ya, seperti itu. Fa yu'adzi. Nah, ini yang sering yang sering kesulitan itu di huruf ain ya. Fa cara untuk panjang seperti ini ya. Dari hamzah ayah bunda, panjangkan sampai kita mensukunkan huruf ain. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Kita balikan. Sesudah kita memanjangkan dari hamzah ke ain, sekarang dari ain sukun ke hamzah. Kira-kira bisa nggak? Coba ya. Kita panjangkan dari hamzah dulu. Sekarang kita balikan dari ain ke hamzah. Nah, tetap bunyinya hamzah. Jadi ayah bunda, ketika mengucapkan hamzah yang ain yang berharokat, itu ujungnya atau bunyi vokalnya hamzah. Perhatikan. Ya, betul tidak? Bisa dirasakan tidak? Bunyinya hamzah bukan ayah bunda, coba. Fayu'a. Ketika divokalkan a itu adalah hamzah. Jadi huruf ain itu masuknya di awal saja. Masuknya di awal di makhraj tenggorokan bagian tengah, baru kita bunyikan harokatnya seperti hamzah. Fayu'a. Ai, au. Itu ya. Oke.
Berikutnya, huruf dzal, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Ini kalau misalkan kita bahas makhraj, ini luar biasa panjang juga. Sepertinya kita nggak jadi 3 ayat nih ya. Tapi nanti kita baca secara keseluruhan, tapi kita poin-poinnya saja. Oke ya. Biar nanti ayah bunda juga biar mendapatkan cara baca juga ya. Sepakat tidak ayah bunda? Ya. Kita tidak tergesa-gesa ya. Jadi kita kalau ngebahas satu huruf saja ini luar biasa, sebetulnya membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu juga di kelas private-nya nanti, seperti itu. Oke, siap. Kita setengah dulu sepertinya ya. Sambil saya rehat, sambil minum-minum dulu, ayah bunda pun juga silahkan siapin minumnya ya. Nanti akan ada perwakilan soalnya ya. Kita akan bahas sampai lafadz Allah dulu ya. Kita baca sampai lafadz Allah dulu ya. Siapkan minumnya. Makanan cemilan boleh ya, santai saja kalau di Sobat Ngaji. Insyaallah nanti ayah bunda bisa mengkondisikan itu semua ya. Baik, izinkan saya membaca dulu Agesa ya sebentar sedikit. Oke, kita masuk dulu ke bacaan tadi ya, sampai lafadz Allah atau lafdzul zalalah. Perhatikan huruf dzal mengalir rokhwah, terus kita memasuki ke lafadz Allah, kita tebalkan. Fayu'adzibuhullahu yang sering terjadi, hati-hati di huruf dzal, jangan sampai fayu'adzibuhullahu. Itu ya, tapi ya, jadi ada ujung lidah menempel ke gigi seri atas seperti ini. Ini ayah bunda ya. Jangan tapi fayu'adzibuhullahu. La ditebalkan seperti itu. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah menyimak dan bersabar ya untuk menunggu cara baca dan juga penjelasannya, dan mohon maaf juga dari beberapa kondisi sinyal yang kurang baik ya. Insyaallah kita maksimalkan kembali di sesi yang berikutnya insyaallah. Pokoknya ayah bunda tetap stay, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini. Barakallahu fikum. Syukran Agesa. Baik, Afwan, Ustaz Tariq, syukran jazakallahu khairan katsiran. Meskipun belum semuanya terbahas, Ustaz Arya, insya Allah nanti akan ada pertemuan berikutnya untuk melanjutkan bedah tajwidnya di surah Al-Ghasyiyah malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, nah sambil rehat sejenak sebelum kita memasuki untuk sesi tanya jawab ataupun sesi talakinya sampai nanti dengan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu, perkenankan kami sharing ataupun menginformasikan beberapa hal nih Bapak Ibu. Nah sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, sekarang itu sudah masuki kok di tahun Masehi, sudah masuki bulan Agustus ya. Nah bulan Agustus itu biasanya identik dengan apa nih Bapak Ibu? Kemerdekaan. Kemerdekaan, benar sekali ya. Jadi berhubungan dengan merdeka. Mungkin untuk definisi merdeka setiap orang itu mungkin berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kalau dari zaman penjajah dahulu mungkin istilahnya merdeka karena sudah bebas dari penjajahan gitu ya. Kemudian untuk di generasi sekarang mungkin untuk anak-anak sekolah merasa merdeka karena sudah terbebas dari tugas-tugas sekolah ataupun dari ujian-ujian gitu ya. Atau mungkin juga ada yang mendefinisikan merdeka itu seperti terbebas dari misal dari lilitan hutang misal dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang mendefinisikan merdeka. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita semua sudah merdeka dari kesalahan dalam membaca Al-Quran? Ataupun apakah kita sudah merasa sudah terbebas dari kekeliruan dalam membaca Al-Quran? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ataupun keluarganya ataupun kerabatnya ada yang merasa, Kang Gesa, saya tuh pengen belajar nih, belajar tajwid, belajar tahsin, tapi bingung mau ke siapa. Nah, insya Allah di Sobat Ngaji sudah disiapkan ya, Ustadz Ari dan tim sudah menyiapkan program yang luar biasa tentunya untuk Bapak Ibu semua. Terutama mungkin ada beberapa yang kalau di kelas akbar seperti kan pesertanya banyak nih ya.
mungkin ada yang malu untuk sharing, ada yang malu untuk bertanya dan sebagainya. Nah, kami dari tim Sobat Ngaji sudah menyiapkan program-program yang sifatnya kelas tahsin private. Mohon izin untuk Gesa share screen sejenak ya. Nah, nah ini dia. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk di layarnya? Sudah, Sudah ya? sudah Ustaz. Baik, sudah ada program tahsin dari Sobat Ngaji. Nah, seperti yang Bapak Ibu ikuti pada malam hari ini merupakan program tahsin dari Sobat Ngaji yang sifatnya gratis ataupun free, yang dimana dilakukan setiap dua kali dalam satu pekan. Jadi nanti Bapak Ibu boleh set remindernya di handphonenya setiap pukul 20 sampai dengan 21:30 waktu Indonesia Barat setiap hari Rabu dan juga nanti hari Ahad ya. Jangan lupa untuk bergabung terus ya Bapak Ibu ya. Karena program ini gratis ya untuk Bapak Ibu semua. Nah, jika Bapak Ibu merasa ingin belajar lagi nih untuk kelas belajar dari awal seperti tadi sudah disebutkan juga di video awal, ada kelas tikror. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar juga mulai dari awal ya, mengenal huruf hijaiyahnya, nah seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu ingin belajar juga tentang tahsin tajwid juga ada. Yang dimana modulnya nanti dimulai dari mat 2 harakat, mat 4 sampai 5 harakat dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu mungkin sudah mencapai dari segi pembacanya sudah lebih baik nih, ingin talaki dengan ustadz kami, juga ada kelas private-nya. Kemudian juga ingin memperbaiki irama bacaannya, juga kami menyediakan ada kelas maqamat. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Gesa mau sambil ajak ngobrol nih Ustadz Ari. Ustadz Ari bisa. Ya. Siap, Gesa, siap. Itulah kembali ya. Nah, Ustadz Ari, mungkin boleh sambil di-spill sedikit nih Ustadz Ari, secara garis besar, seperti apa program-program yang sudah Ustadz Ari siapkan bersama timnya nih? Masya Allah, Alhamdulillah, barakallah ya. Baik, sebetulnya Alhamdulillah kita sampai tahun ini ya, kita mendapatkan beberapa modul baru, beberapa modul ajaran untuk para peserta itu sebetulnya hasil dari support para peserta Agesa ya. Jadi meminta kepada saya, Ustadz buatin dong belajar dari nol banget, dari huruf hijaiyah, sekarang ada gitu ya. Jadi Sobat Ngaji itu saya mau bikin gini Agesa, apapun yang dibutuhkan oleh peserta, di sini semua ada. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dan memang ada juga yang memang program yang belum ada ya. Apa sebetulnya ada cuman belum bisa kita keluarkan seperti bahasa Arab gitu ya. Itu banyak tuh. Ada peserta, Ustadz buka kelas bahasa Arab dong gitu kan ya. Nah itu targetan kita juga sama ya, termasuk listnya juga saya ya. Tapi sekarang program yang paling baru itu adalah program tikror, yang mana tikror itu adalah belajar dari dasar banget ya, belajar dari dasar banget. Atau misalkan ayah bunda bisa melihat dari beberapa modul kita ya, dan alhamdulillah sudah tersusun tikror 1, 2, dan 3 alhamdulillah ya. Nanti sesudah tikror 3 beres masuk ke tahsin nantinya ya, ada program tahsin. Program tahsin itu program lanjutan yang mana bagi ayah bunda yang belum mungkin terbata-bata ya Agesa ya, terbata-bata, belum lancar tajwidnya, dengungannya kurang juga. Nah, itu berarti masuknya bisa ke tahsin ya, ke kelas private-nya tahsin tajwid. Terus bagaimana kalau misalkan saya sudah lancar nih bacaannya, makhrajnya oke, lumayan gitu ya. Tidak ada yang sempurna soalnya ya, sampai sekarang itu semua guru juga bertalaki, makanya belum ada yang sesempurna Rasulullah gitu ya. Sampai kapanpun tidak ada batasan untuk terus bertalaki. Makanya bagi yang lancar, yang makhrajnya sudah oke, ada tidak nih program maqamatnya? Ada gitu ya. Kita pun juga program irama. Tapi untuk settingan terbaru saat ini Agesa berbeda dengan yang dulu ya. Kalau yang dulu itu program maqamat itu kita masukkan semuanya. Bagi yang daftar, yang mau lancar mau tidak kita masukin. Nah ternyata sesuai survei saat ini kita rubah sistemnya menjadi placement test. Jadi yang placement test itu adalah yang masuk makhraj, yang masuk talaki, yang masuk maqamat. Karena maqamat itu kita saat ini sudah berubah settingannya ayah bunda ya. Sepertinya bisa jadi bulan depan atau
saat ini sudah berjalan barangkali ya, Ya. para guru sudah saya ingatkan. Jadi bedah tajwid tuh. Jadi makomat itu nanti bedah tajwid. Bedah tajwid sekaligus ditempelkan irama-irama Al-Qur'annya itu. Apalagi nanti talaki dan seterusnya. Pokoknya banyak Ayah Bunda ya untuk program-program yang diinginkan. Coba tanya aja ke Agesa. Agesa ada Siap. gak program di Sobat Ngaji ini? Ada. Nah, insya Ada Allah aja akan dulu ada, Agesa ya. ada aja terus ya Ustadz ya. Dan Ah, insya Allah gitu ya, Ustadz insya Allah, Ari dan insya tim Allah. pun sudah menyiapkan benar-benar asatidnya yang benar-benar kompeten di bidangnya ya tentunya ya. Dan Ustadz Ari pun tentunya selalu membina juga untuk asatid-asatid kami. Dan mungkin di sini Bapak Ibu juga ada yang penasaran, gimana sih caranya Ustadz Ari untuk daftarnya? Nah, caranya nanti Bapak Ibu boleh langsung kontak admin kami ya. Untuk nomornya bisa share kembali, mohon ditunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada kontaknya. Bapak Ibu boleh di-capture terlebih dahulu. Nanti akan kami share kembali juga di grup WhatsApp-nya. Boleh di-capture, boleh di-save. Nah, buat Bapak Ibu yang mau nih, yang bersedia ataupun yang ingin bergabung di kelas tahsin private-nya, kelas apapun, baik itu tikror ataupun talaki misal dan lain sebagainya, boleh ketik mau di kolom chatnya ya. Nah, yang sudah bergabung mungkin sudah cukup banyak juga yang bergabung di kelas private-nya. Boleh ketik juga sudah bergabung nih di kolom chatnya ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian informasi juga untuk kelas privat ini, setiap kelasnya itu dibatasi untuk kuotanya Bapak Ibu ya, ataupun pesertanya jumlahnya dibatasi. Mengapa dibatasi? Karena demi efektivitas dan juga efisiensi dari segi waktunya juga. Nah, nanti supaya nanti Bapak Ibu pun merasa nggak malu nih kalau mau konsultasi, kalaupun mau bertanya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi dibatasi. Jadi Bapak Ibu nanti boleh langsung segera chat saja ke admin-admin kami. Nah, kebetulan untuk di periode di bulan ini Bapak Ibu, di bulan Agustus, insya Allah untuk periode terbarunya nanti akan dimulai dari tanggal 18 Agustus. Ya, akan dimulai dari tanggal 18 Agustus untuk yang periode terbaru di bulan Agustus. Adapun beberapa kelas yang sedang ataupun sudah kami buka dan kami rekomendasikan, bisa dilihat di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa kelas Bapak Ibu yang tersedia. Bapak Ibu boleh jika ada jadwal yang cocok boleh langsung registrasi saja ke admin kami. Dan kalaupun Bapak Ibu merasa, duh Kang kayaknya jadwalnya belum ada yang cocok nih untuk saya di aktivitasnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh langsung list saja terlebih dahulu. Nanti insya Allah akan kami waiting list terlebih dahulu. Jika nanti sudah ada beberapa waktu yang bersamaan ataupun ada peserta lain yang request di waktu yang bersamaan, insya Allah nanti akan kami bantu bukakan kelasnya ya. Sementara ini untuk dimulai dari tanggal 18 Agustus ada periode terbarunya. Bapak Ibu boleh pilih salah satu kelas yang Bapak Ibu inginkan. Boleh disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua ya. Seperti itu. Nah, untuk registrasinya langsung saja ke admin kami ya. Mungkin ada yang bertanya, Kang, berapa besar sih biaya yang dikeluarkan? Nah, biasa mau sambil ajak ngobrol lagi nih Ustadz Ari. Ustadz Ari kira-kira berapa sih biasanya Ustadz Ari untuk biaya yang dikenakan untuk ikut kelas privatnya nih Ustadz? Oke ya. Nah ini memang lumayan sensitif juga ya kalau sudah berkaitan dengan apa ya kertas yang membahayakan, membahayakan. Ya seperti itu. Jadi saya sedikit sharing juga ya Ayah Bunda. Memang banyak juga yang memberikan saran kepada kita. Sepertinya Sobat Ngaji itu udah deh pakai tarif aja lah gitu ya. Terus misalkan udah aja pastikan saja transparan aja deh gitu ya. Nggak usah bertele-tele dan seterusnya. Ada juga seperti itu. Jadi afwan ya. Ini kita diskusi saja. Jadi ceritanya sebetulnya berawal dari saya si Agesa ya. Dulu saya ketika usia 23 tahun, masa-masanya hijrah dan juga saya itu sedang mencari lembaga Quran yang saya itu ingin belajar Al-Quran. Tiba-tiba waktu itu memang saya nggak kerja dalam kondisi uang itu terakhir 150.000. Saya masih ingat tuh ya. Ketika saya daftar tiba-tiba ada nominal yang harus dibayar yaitu 400.000 waktu itu. Dan ada syaratnya harus mencari teman-temannya. Jadi minimal 5 orang bisa bergabung gitu ya. Jadi bergabung tapi harus 5 orang. Sudah mas saya punya uangnya 150.000.
dan ternyata terbatas dengan nominal tersebut. Maka dari itu, dari pengalaman ini dan qadarullah Allah takdirkan adanya sobat ngaji dengan kenaturalan, kita juga nggak tahu sampai detik ini kok jadi seperti ini Agesa ya, nggak tahu ya saya juga ya, Insya Allah. sampai detik ini sampai seperti ini. Dulu itu kita hanya hanya mewakafkan ilmu yang sedikit saja. Pokoknya kelas gratis, yang beli Quran yuk ajak kelas gratisan sampai alhamdulillah ayah bunda saat ini kita sampai bisa dikenal ya Mas, sampai sobat ngaji itu ada di TikToknya, di YouTube-nya dan seterusnya, sampai ayah bunda bisa bergabung di sini itu kan ya. Nah setelah itu ketika pernah kita pun juga memberikan tarif tuh, dan ternyata banyak yang masih keberatan Agesa, ya aduh saya nggak bisa dikarenakan tapi saya mau ya, tapi dikarenakan dananya kurang jadi saya nggak bisa dan seterusnya, sehingga kita ikhtiar kembali ya udah, karena sobat ngaji itu kita ingin menjadi solusi untuk umat ya. Jadi bagi peserta yang punya dana sedikit atau punya dana yang lebih gitu kan, itu kita akan memberikan kepada ayah bunda penawaran. Jadi penawaran itu gini aja, mengajak bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas private, dikarenakan kita itu sudah mengundang berbagai para asatid dan kita pun juga mempunyai targetan, ini asatid ini harus dimakmurkan nih ya, harus dimakmurkan. Terus ada juga sebagian alokasi pendanaan untuk para penghafal Al-Quran seperti di Al-Fat, kita pun juga men-sharingkan kepada mereka. Jadi sehingga ini ya udah, kita bismillah Agesa, biarkanlah Allah yang menjawabnya, biarkanlah Allah yang memberikan jalannya ya, sehingga kita sudah pastikan saja dari mulai dulu terakhir sama Mas Edo dulu ya, tahun berapa tuh ya, kita memasang tarif itu 399.000, yang 400.000 berarti gitu ya. Nah dikarenakan nggak oke, sepertinya banyak yang berat, kita coret saja. Jadi tidak ada biaya seperti itu, melainkan kita mengajak kepada ayah bunda untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur aja. Tapi maksud sebesar rasa syukur itu bukan berarti kita enggak syukur ya kalau misalkan memberikan yang sedikit, enggak ya. Atau misalkan kita enggak syukur kalau kita memberikan yang besar, atau sebaliknya lah gitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Mau sebesar apapun, mau sekecil apapun, insya Allah kita syukuri, dan insya Allah semuanya harus ikhlas, dan yang paling pasti kita langsung salurkan kepada para guru ya, guru-guru yang mengajar ini hasil dari support dari ayah bunda, nggak usah khawatir ya. Dan tentunya insya Allah akan menjadi darah, daging, tenaga untuk ngajar Al-Quran lagi, kebayang nggak ya, untuk jariahnya. Makanya kita lebih memilih itu saja sampai sekarang, dan sepertinya Agesa saya rencana sampai kapanpun, sampai di ujung usia kita, sobat ngaji akan menjadi solusi bagi ayah bunda yang nggak punya biaya lebih, atau sedikit mau nolnya 1, 2, 3, 4 gitu ya, insya Allah bisa gabung ke sobat ngaji. Barangkali itu Agesa untuk jadi pada intinya kita tidak ada tarif, sebesar rasa syukur saja, mau besar mau kecil, bukan hitungannya besar kecilnya, tapi bagi ayah bunda yang mau mempunyai rezeki yang lebih, monggo. Yang mempunyai rezeki yang tidak lebih ataupun masih kurang, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lebih kepada ayah bunda. Seperti itu barangkali. Jadi tetap tidak bisa disebutkan Agesa, dan memang kita mah monggo, yang semangat, yang mau, yuk gabung saja ke sobat ngaji, itu aja barangkali. Masya Allah, jazakallahu khairan. Tuh Bapak Ibu, berarti kalau ditanya tarif ataupun biayanya berapa nih Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir ya, berapapun rezeki yang akan Bapak Ibu keluarkan, itu akan insya Allah kami salurkan, kami gunakan untuk kebaikan juga di sobat ngaji dan Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yuk langsung aja Bapak Ibu, langsung kontak adminnya untuk segera bergabung di kelas privat tahsinnya ya. Nanti bisa disesuaikan. Nanti kalaupun mau tanya-tanya dulu nih, ada yang masih bingung perbedaannya apa dari berbagai macam kelasnya tadi, langsung aja kontak admin tadi ya. Nanti kalaupun ada Bapak Ibu yang sudah punya nomor Gesa ataupun nomor Teh Syifa, nanti juga boleh dikontak juga untuk nanya terlebih dahulu, juga boleh silahkan. Kalaupun Bapak Ibu sudah merasa cocok dengan jadwal yang tadi kami informasikan, juga boleh langsung dipilih saja. Mungkin seperti itu. Baik, Ustaz Ari, mungkin itu saja yang bisa Gesa sampaikan saat ini untuk informasinya. Mungkin kita akan langsung memasuki saja untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu, Ustaz Ari ya.
Boleh. Ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu di masing-masing akun Zoom-nya ya. Jika ada, boleh langsung gunakan fitur raise hand-nya. Nanti jika namanya dipanggil, boleh dibuka mikrofonnya. Baik, untuk saat ini ada satu orang yang sudah mengangkat tangannya atas nama Bapak atau Ibu Jumei. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dengan saya panggilnya apa nih, kakak nih, atau gimana? Baik ya. Kak Fatir ini. Oh, Kak Fatir. Oh, Masya Allah. Biasanya di sini namanya Fatir. Iya. Berubah-ubah namanya nih Kak Fatir. Atau mungkin pakai nama panggung sepertinya ya. Baik. Suaranya seperti Kak Fatir benar. Kak Fatir, gimana kabarnya? Sehat Kak Fatir? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat juga. Mangga, silakan untuk pertanyaannya Kak Fatir. Kita kapan ada lagi kelas sanad untuk di bulan Ramadan? Yang ikut lagi. Berarti di bulan Ramadan mudah-mudahan masih ada usia kita. Insyaallah pasti selalu ada. Insyaallah. Tadi nggak ikut tuh karena ujian mau di ujung akhir sekolah, jadi nggak sempat ikut. Belum lagi dari jam berangkat untuk ujian dari ke sekolahan, belum lagi untuk ngapalin, belum lagi terus sekolah ngaji lagi. Itu banyak waktunya, jadi nggak saya lihat. Insyaallah. Tak masalah insyaallah ya. Nanti mudah-mudahan berdoa saja Kak Fatir, mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali sama Allah di Ramadan nanti insyaallah ya. Amin. Amin. Oke, gitu barangkali ya. Nah, ini masih ada Ibu Yeti sama Baik, kalau begitu. Terima kasih, syukran untuk Kak Fatir. Baik, selanjutnya Gesa akan berikan kesempatan untuk Ibu Yeti Mulyati. Assalamualaikum Ibu Yeti. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Ibu? Nanya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Mangga Ibu untuk pertanyaan silakan Bu. Saya kan sudah beli buku Mahrotnya nih. Terus kemarin Ustadz Ari tuh bilang ada koreksi. Lah saya pengen tahu info yang dikoreksi itu di mana. Karena nanti saya kan belum tahu nih nanti kesalahannya gitu. Jadi mohon diinfokan. Karena saya masih kadang-kadang Mahrotnya tuh masih agak kurang pas gitu. Jadi kalau pas ada koreksi kan nanti biar saya lebih bisa gitu. Itu aja. Terima kasih. Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang buku Makhraj itu luar biasa. Kita pun juga semacam ibroh buat kita ya. Ibu Yeti dan Ibu Bapak sekalian, karena itu cetakan pertama dan kita banyak campur tangan dengan dengan tim yang notabene bukan guru ya, tapi kita bagi-bagi tugas waktu itu dan kita juga sepertinya terlalu kecepatan ya untuk mencetak buku itu, sehingga banyak ketika masuk ke jadi koreksian itu sudah kita rubah dan ternyata ada sesuatu yang ketika dipindahkan ke file yang lain tiba-tiba berubah gitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang di copy paste dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan koreksiannya banyak sekali Ibu Yeti ya. Kalau tidak salah Ibu Yeti sudah dapat videonya tidak? Video klarifikasinya? Belum. Dari saya. Oh, itu berarti belum dikirimkan barangkali oleh tim admin. Afwan berarti ya. Boleh nanti minta video klarifikasinya. Termasuk Quran ya, termasuk Quran surah Al-Burujnya juga ada yang kurang satu ayat dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya klarifikasi kembali, mohon maaf atas segala kekeliruan yang terjadi di buku pertama cetakan kami yang pertama. Tapi insya Allah saat ini ya, ini jadi dibocorkan sedikit nih Age saya. Saat ini kita sedang menyusun kembali, bahkan 100% kita rombak ya, 100% kita rombak, desainnya berubah. Terus tata letaknya berubah dan lebih lengkap lagi. Saya buatkan buku Makhraj yang terbaru nanti akan lebih tebal lagi dan akan jadi panduan tidak hanya untuk belajar tapi untuk dibaca juga, insya Allah bisa paham. Jadi Ibu Yeti sepertinya harus nunggu beberapa saat, nanti ada
buku yang terbaru Perbaikan. gitu ya. Perbaikan harus ya. Maka dari itu ini koreksi-koreksi dari ayah bunda, alhamdulillah manfaat sekali sehingga kita kumpulkan, oh ternyata ini harus dikoreksi. Oh ini ada yang keliru. Terus videonya latihannya ada yang keliru dan seterusnya. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan untuk koreksiannya untuk semua ya yang punya bukunya seperti itu. Ya. Oke. Syukran Ustadz. Saya Sama-sama tunggu Afwan. videonya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ibu Yeti. Selanjutnya silakan untuk Bapak Andika Opra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ya Ustaz, mau nanya apa itu? Belum sempat tadi untuk kelasnya untuk minggu ini itu ada apa aja Ustaz? Yang pertama, yang kedua untuk sesi talaki hari ini ada nggak malam ini? Cuma itu. Insyaallah. Terima kasih. Insyaallah ada ya. Ayat 24 ini ya insyaallah. Oke. Oke, sepertinya kita batasi dulu Agesa ya. Baik, kita dibatasi bahas dulu. dulu soalnya biar tuntas dulu ya. Boleh, silakan Ustaz. Afwan. Mungkin sepertinya dibatasi dulu untuk pertanyaannya supaya nanti bisa ada talakinya juga Ustaz ya. Siap, Mangga, insyaallah. dilanjutkan silakan Ustaz Ari. Oke, syukran ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya karena ini sepertinya rasa-rasa rindu kita nih ke Agesa, jadi sehingga waktu ini terasa mepet banget nih. Ya Agesa ya. Baik, kita lanjutkan kembali, izin saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, di ayat 24 ya. Jadi sebetulnya kembali lagi kalau misalkan kita membahas terkait dengan makhraj itu sangat panjang sekali ya. Dari mulai pembahasan tadi huruf fa ya. Huruf fa itu sentuhan dari perut bibir bawah menempel ke dua gigi seri atas gitu ya ayah bunda ya. Baik, pertanyaannya kita langsung masuk ke huruf ya. Huruf ya kira-kira makhrajnya ada di mana ayah bunda? Ya. Tempat dulu ya, biar kita tahu. Huruf ya posisinya lisan, di lisan ya. Oke, tengah lidah ya. Kalau huruf ain, tenggorokan bagian tengah. tenggorokan bagian tengah. Huruf dzal, Ujung lidah. wah, masya Allah ya. Huruf ba, wah ini paling enak nih huruf ba. Kedua bibir. Dua bibir. Pertemuan kedua bibir, syafatan, gitu ya. Oke, terus huruf h, Tenggorokan bagian bawah. pangkal. Oke, harus bedakan ya. Kita sepakat ayah bunda ada pangkal, ada ujung. Kalau pangkal berarti dominannya adalah bawah gitu ya, dalam gitu ya. Jadi itu pangkal. Berarti huruf H ini ada di pangkal tenggorokan atau aqsal ya, seperti itu. Terus berikutnya ada di ujung. Berarti ujung itu nanti arahannya adalah atas gitu ya. Ada ujung atas. Tapi huruf kho, huruf ghain itu pun juga bisa disebut pangkal. Tapi pangkalnya bukan pangkal tenggorokan, tapi pangkal lidah paling dalam. Itu bisa juga disebutkan huruf ghain dan kho yang berdekatan dengan huruf qaf, meskipun nanti masuknya ke tenggorokan. Ya, kategorinya tenggorokan. Tapi ada penjelasan juga pangkal lebih dalam berarti ya. Berarti setelah setelah lisan ya, setelah lidah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya di huruf ini kan sudah tadi ya. Di huruf lam atau alif lam qamariyah yang mana ditandai dengan lam sukun. Ini kira-kira ayah bunda huruf lam itu mempunyai sifat yang dominan apa kira-kira? Boleh ayah bunda kalau misalkan tahu ya? Tawasud. Kalau tawasud itu kita ingat wasit ya, gitu ya. Ingat wasit. Makanya ada istilah qasr, ada istilah tul, ada istilah tawasud. Berarti tawasud itu adalah di atas qasr gitu ya, di bawah tul, berarti pertengahan gitu ya. Makanya nanti tawasud di sifat ini adalah pertengahan dari rokhwah dan syiddah. Nah, itu ya. Jadi kalau disebutkan syiddah tidak, disebutkan rokhwah tidak juga, tapi pertengahan, berarti antara syiddah dan rokhwah, berarti sedikitnya ngalir.
Makanya sering keliru di huruf lam ini memantul. Gitu ya, memantul gitu ya. Sehingga hati-hati jangan sampai kita membaca fayu'adzibuhullahu la'adza. Nah, hula'adza. Kenapa sering terjadi hula'adza? Nah, karena ayah bunda sekalian kita perhatikan lagi. Perhatikan lagi dari mulai pengucapan. Kenapa sering terjadi hula'ada? Karena di sini menempel terlebih dahulu. Afwan, ya kita lihat dulu. Oke, sebentar. Oke, agak delay. Kita ubah dulu sebentar ya. Oke, nah seperti ini ayah bunda, ya. Lanjutkan. Oke, nah seperti ini. Kalau misalkan sering terjadi memantul, itu dikarenakan kita nempel baru dilepaskan. Hul. Ya, hati-hati. Jadi bagaimana cara bacanya? Lam sukun ke ain. Maka ayah bunda ketika menempelkan jangan nah bisa dibayangkan ya, jangan tapi ketika melepaskan lidah kita langsung masuk ke ain, ya, menjadi Allahul adza. Jadi ketika melepaskan lidah, ya, berarti ketika melepaskan lidah itu ayah bunda langsung memasuki ke huruf ainnya. Oke, maka cara bacanya fayu'adzibuhullahul jangan gitu ya, bisa dibayangkan insyaallah ya. Dan ini tentunya perlu latihan yang banyak ayah bunda. Oke. Huruf ain seperti biasa, ketika diucapkan harokatnya itu menjadi seperti hamzah. Ya, terus hati-hati juga di sini ada huruf dzal, ujung lidah menempel ke gigi seri atas, ya, gigi seri atas. Perlu disampaikan juga dan perlu diperjelas. Ini sering terjadi huruf dal, ya. Kita perhatikan ayah bunda, ya, huruf dza ini benar-benar ujung lidah. Lihat, dza. Afwan ya, kita memperjelas dari pengucapan lisan. Bukan tapi berarti bunyinya fayu'adzibuhullahul adza. Gitu ya, kurang lebih. Insyaallah mudah-mudahan lebih mudah lagi dan juga terbayang oleh ayah bunda sekalian. Kita kembali ke ayatnya. Fayu'adzibuhullahul adzaba. Di sini ya, ada mad tabi'i atau mad asli, harus natural dan tidak kepanjangan. Itu ukuran tabi'i, ya. Terus berikutnya di ba ke lam seperti biasa sama dengan yang ini ayat bunda. Ya, masih sama dengan sama dengan yang al-adzaba. Ini pun juga al-akbar, yaitu alif lam qamariyah. Dan hati-hati di sini ada hamzah. Ini entah kenapa ya, sering terjadi banyak kesalahan huruf hamzah menjadi ain. Bahkan sebaliknya, membaca ain menjadi hamzah. Jadi apa jadinya kalau ain dengan hamzah dan hamzah dengan ain tertukar? Itu bahayanya adalah bisa merubah makna. Seperti kalimatnya alimun dan alimun. Nah, bedanya apa nih? Kalau alimun dengan ain artinya adalah maha mengetahui, al-alimun, al-alimu gitu kan ya, maha mengetahui. Tapi kalau misalkan al-alimu artinya jadi apa? Masih ingat? Perih ayah bunda ya. Makanya kalau misalkan ingin menyebutkan sesosok guru ya, masya Allah ya, alim ulama harus dengan ain atau hamzah? Ayo ayah bunda, harus dengan ain atau hamzah? Alim. Harus dengan ain. Nah, alim ulama berarti ulama yang banyak pengetahuannya, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menyebutkan alim, berarti orang yang perih. Aduh, masya Allah ya. Subhanallah ya. Kalau misalkan kita menyebutkan, wah Ustadz alim banget, Ustadz.
Berarti apa tuh? Waduh bahaya ya. Perih banget berarti kan ya. Nah, cocoknya adalah adzabun alim. Ya. Adzabun alim. Hamzah cocoknya. Kalau alim itu mengetahui ya. Nah, kita lihat di sini ada al-a, harus jelas hamzanya ya, pangkal tenggorokan. Al-a. Terus berikutnya hati-hati dengan huruf kaf. Huruf kaf itu huruf yang paling unik, ayah bunda. Syiddah dulu baru hams. Oke, syiddah dulu baru hams. Karena hams dan syiddah kuatan yang mana ayah bunda? Kuat yang mana nih? Syiddah dan gitu ya. Kuatan syiddah dulu. Maka syiddah dulu baru hams ya. Ak. Nah, seperti itu ya. Ak. Ya, tapi memang catatannya jangan sampai kita terlalu lama atau seperti sakta ak. Telat ya. Tapi al-adzabal akbar baru. Nah, ini huruf ro. Huruf ro perlu diketahui ayah bunda. Cara menguasai huruf ro, lihat ya. Cara menguasai huruf ro, ayah bunda ro-nya coba tipiskan dulu. Ra. Oke? Siap? Ra. Sekarang ayah bunda tidak ada perubahan dari sini. Nggak ada perubahan. Tapi perubahannya di lidah. Ra, ro. Kira-kira berubah gak nih bibirnya? Enggak ada perubahan. Tipiskan dulu. Ra, ro. Nah, ke atas tuh. Gitu ya. Maka ketika dibaca al-akbar baru langsung baru tapi tetap harus ada takrirnya sedikit ya. Hanya ada harus ada takrirnya sedikit. Jangan sampai bal menjadi lam. Hati-hati ya. Jangan sampai menjadi lam. Jadi tetap ro-nya ayah bunda harus ditakrirkan atau digetarkan ya ke langit-langit gusi gigi sari atas. Berarti dibacanya al-akbaru. Oke, seperti itu. Oke, tuntas ternyata memang satu ayat sebenarnya. Memang satu ayat. Kita oke-nya ketika kita membahas untuk cara baca ini ya. Baik, izin saya bacakan secara keseluruhan dari ayat 24 ini ya. Bismillah. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Oke, saya ulangi. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Akbaru. Ingat huruf kafnya jangan sampai ak tapi ak itu ya. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Oke, barangkali seperti itu. Ayah bunda, untuk ayatnya sepertinya kita harus sabar dulu ya. Meskipun beberapa ayat lagi, tapi sepertinya oke-nya memang satu ayat yang nggak bisa disekaliguskan. Kalau misalkan disekaliguskan bisa saja, hanya cara baca saja. Tapi kita tidak mengetahui poin-poin penting di setiap huruf-huruf tersebut. Barakallah ya. Baik, itu saja Agisa, kita sepertinya masuk ke sesi talaki. Kita sediakan barangkali di antara ayah bunda yang dapat kesempatan boleh 4 orang. Oke, saya minta bantuan ke Agisa. Silakan. Baik, syukran Ustadz Ari. Kita akan langsung memasuki sesi talaki, tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu. Di sini untuk raise hand-nya dari tadi sudah ada yang ini ya. Sebentar. Sebetulnya kita settingan mendahulukan yang belum sih Agisa ya. Benar, mendahulukan yang belum. Yang belum gitu. Nah, jadi mohon izin untuk raise hand-nya Gesa turunkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, untuk semuanya ya. Mohon izin sebentar. Mohon izin sebentar Bapak Ibu ya. Nah, nanti Gesa akan kasih aba-aba untuk Bapak Ibu semua. Nanti dalam hitungan ketiga boleh langsung gunakan fitur raise hand-nya ya. 1, 2, 3. Boleh.
Nah, boleh saya pilih Agesa? Boleh, langsung sama Ustadz Ari saja ya. Boleh siap. dipilih ya. Ini yang belum pernah saya sebutkan ya. Boleh, mangga silakan Yang Ustadz Ari. sudah berarti apa namanya memberikan untuk yang lainnya. Insya Allah sudah niat ingin talaki, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh ya. Baik, insya Allah. Baik, sepertinya di sini saya belum pernah mendengar suaranya Ibu Ummu Toin Azizah itu tuh. Ummu Toin Azizah, Masya Allah ya. Ya. Siap Ibu? Ustaz. Oke, Siap, Ustaz, siap. insya Alhamdulillah. Allah. Oke, Afwan. Tafadhol, Bu. Pakai ta'awudz tidak, Ustaz? Boleh, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Oke, siap. Oke, ditahan dulu Ibu ya. Nah, di sini saya berikan 2 titik ya. Yang pertama di lafdzul zalalah dan yang kedua di huruf ba, gitu ya. Nah, yang pertama di lafdzul zalalah perlu ditebalkan. Kalau yang ini ya, fayu'adzibuhullahu ya. Terus harus bedakan tipis tebal. Kalau yang ini tipis ya. Fayu'adzibuhu tipis, baru ketika memasuki ke lafdzul zalalah fayu'adzibuhullahu tebal. Terus berikutnya catatan yang berikutnya di sini, Bu. Coba tadi diulangi dari sini aja coba. Al-adzabal ak. Nah, dari situ sampai ini. Nah, segini coba. Al-azabal akbar. Nah, di sini hati-hati di huruf ba. Jangan sampai kita terkecoh dengan huruf ro-nya ya. Sering terjadi huruf ba-nya menjadi tebal. Ba. Al-akbar. Bor. Nah, gitu ya. Tapi al-akba. Ba tipis dulu. Ah, itu. Al-akba. Al-akbar. Berl. Al-akbar. Al-akbar. Coba. Al-akbar. Ah, itu ya. Jadi ba-nya tipis. Jangan sampai al-akbar. Bor. Nah, kan ba-nya jadi bo, tapi ba. Berl. Berl. Nah, ya, sering terjadi yaitu terkecoh dengan huruf yang tebalnya. Itu barangkali untuk umum ya. Masya Allah, barakallah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Siap, sama-sama ya. Untuk semuanya sepakat ya. Saya dahulukan yang belum pernah saya dengar yang apa namanya? Yang sudah raise hand. Oke, izin saya pilihkan terlebih dahulu. Sepertinya di sini ada ibu sepertinya Ibu Mufariqah. Ya, betul ya? Oke, betul Ibu Mufarik. Ah, betul. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ada suaranya? Boleh di-on-kan mikrofonnya? Halo, Ibu Mufarik? Ibu Mufarikho, ya, betul? Oke, suaranya tidak keluar, Bu. Oke, boleh dicek dulu ya, dicek lagi. Siap, kita lanjutkan. Ibu Nur Atikah. Oke, silakan. Di-on-kan mikrofonnya. Ibu Nur Atikah? Oke, masih sama, belum di-on-kan? Ah, berarti ini rezekinya yang lain nih. Oh, ada ya. Sudah. Oke, ada. Silakan. Tahu juga Ustaz? Langsung juga sebetulnya boleh, biar lebih efektif langsung ya. Silakan. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Nah, coba ak. Nah, itu. Akbar. Oke, ba-nya lebih tipis. Akbar. Akbar. Akbar.
Oke, lumayan bagus. Ya, tinggal lafadz Allahnya memang ini ketebalannya tinggal dikonsistenkan aja ya. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nah gitu ya. Oke, alhamdulillah. Ibu Nur Atikah ya. Syukran, alhamdulillah. Ya gimana, Bu? Tadi saya mau tanya tentang belajar makhraj itu. Saya punya buku, saya pesan dulu yang pertama. Bagaimana Ustadz? Apa nanti kalau terbit yang baru, saya pingin penyempurnaannya itu Ustadz, supaya kita tahu tempat. Oh, insya Allah salahnya. sudah dipikirkan gitu ya. Oke, syukran Bu, syukran. Insya Allah ditunggu saja ya. Dan dorongan doanya silakan. Dorongan doanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk penyusunan. Karena untuk penyusunan buku ini perlu konsentrasi dan juga kita perlu pertolongan Allah. Mudah-mudahan manfaatnya menjadi jariah untuk kita. Seperti itu ya. Syukran, Ibu, alhamdulillah. Ya, baik kita lanjutkan ya sama-sama. Oke, baik kita lanjutkan dua orang lagi ya, nggak apa-apa ya Agesa ya. Kita lanjutkan Ibu Rasma, silakan Ibu Rasma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Bu? Silakan. Siap, insyaallah. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Oke, diulangi satu kali lagi, Afwan. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Oke, Masya Allah, barakallah. Bagus Bu, alhamdulillah. Tinggal ro-nya tinggal di sedikit lagi kurang sedikit. Al-akbar, coba tebalnya. Al-adzabal akbar. Nah, akinya disempurnakan, jangan terlalu lama. Tidak akbar, tapi akbar. Akbar. Itu tuh. Ya, jadi pangkal lidahnya tuh yang kerasa. Akbar. Kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Syukran, sudah mantap, bagus ya, alhamdulillah. Oke, satu lagi kita lihat Ibu Nia. Ini Ibu Nina, Afwan. Ibu Nina ya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, langsung saja ya. Iya. Bismillah. Fayu'adzibuhu. Coba fa-nya Bu. Fa. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Hati-hati, lamnya masih terasa mantul sedikit. Oh, ulang lagi. Ya, fayu'adzibuhullahul adza. Diulangi lagi ya Ustadz. Ya, silakan. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Oke, akbar, tebalkan ro-nya. Akbar. Dikit lagi. Oke. Dikit lagi Bu. Oke, sudah lumayan bagus ya. Tinggal nanti pangkal lidahnya. Sepertinya di huruf ro itu memang pangkal lidahnya yang kerasa. Al-akbar. Ya, seperti itu. Oke. Terus berikutnya huruf H, ini untuk semuanya juga sama ya. Ini huruf H ini saya pernah dikoreksi, huruf H ini tidak menempel ke makhrajnya atau ngambang gitu ya. Fayu'adzibuhullah dibuhu seperti siratal ladzina an'amta alaihim itu nempel ya, jangan sampai alaihim enggak jelas tuh ya, harus diperjelas. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, gitu ya, baru seperti itu. Masya Allah, syukran Bu, alhamdulillah, barakallah. Oke, sepertinya kita cukupkan dulu ya ayah bunda sekalian, dan saya yakin di sini masih banyak yang penasaran ingin bertalaki ya. Dan saya doakan kepada ayah bunda di sini yang sudah raise hand, saya sebutkan namanya Bapak Andika, terus Kak Fatir, Bapak
Ahmad juga tenang, nanti insya Allah Pak Ahmad mudah-mudahan ada rezekinya, bagiannya nanti insya Allah, pokoknya istiqomah selalu hadir. Pak Ahmad pernah ya, jadi sehingga saya coba berikan kesempatan kepada yang lainnya. Terus ada oke, tenang Pak, siap ya. Terus di sini ada Ibu ya, Ibu Hidayati juga sama sudah raise hand. Ibu Siti, Ibu Alis insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal soleh. Dan bacaan yang tadi ibu bapak dengar itu akan menjadi pahala juga untuk yang sudah raise hand, dan tidak hanya yang raise hand, yang nyimak dan semuanya juga sama insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh untuk kita semua. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, sudah usai keterbatasan waktu kita, meskipun sebetulnya lebih 10 menit ya, seharusnya kita beres di menit 30 pas, tapi ya gimana lagi ya, belum beres tadi soalnya ya. Alhamdulillah. Baik, itu saja ayah bunda sekalian, terima kasih banget ya untuk kebersamaannya, semangatnya, supportnya pada malam hari ini. Dan silakan bagi ayah bunda, bagi yang mempunyai linknya nanti ya, link kelas besarnya, sharekan kepada saudaranya, kepada keluarganya, ajak yang lainnya, silakan yuk, ini gratisan ya, kita bertalabul ilmi di Sobat Ngaji, dan insya Allah ilmunya memang tidak akan berat-berat, nah kita semua dasar semua, dan juga insya Allah kami pun juga di Sobat Ngaji orang yang sama-sama belajar, seperti ayah bunda sama ya, kita sama-sama belajar, dan kita pun juga mendapatkan kesempatan dari Allah untuk mengajarkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah saya amalkan juga pada malam hari ini, terkhusus saya pribadi di kelas akbar, dan umumnya bagi asatid yang sedang ngajar juga di kelas private malam hari ini ya, berdampingan dengan kelas akbar, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk kita, untuk senantiasa memperjuangkan ilmu yang dari mulai Iqra ya, membaca ini mudah-mudahan menuai manfaat yang banyak, dan juga mudah-mudahan kita bisa merangkul 72% buta huruf Al-Quran di Indonesia. Mudah-mudahan visi misi kami yaitu salah satu di antaranya mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Minimal catatan kita adalah istiqomah, karena istiqomah itu berat. Kalau yang ringan itu adalah istirahat itu ya. Di rumah. Baik, seperti itu Agisa, syukron alhamdulillah pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita undang lagi Agisa ya. Sepertinya bisa jadi sering nih. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya cukupkan kajian dulu ya. Saya tutup dulu, nanti insya Allah saya kembalikan kepada Agisa kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran untuk Ustadz Ari untuk waktu dan kesempatannya pada malam hari ini, Masya Allah. Dan pastinya Bapak Ibu iya, semua, Agisa, instruksi sedikit. Silakan Ustadz, mangga. Nanti di akhir kita foto bareng ya. Silakan. Kita foto bareng. Boleh, silakan. Kita foto bareng. Yang bisa on cam silakan, yang tidak juga nggak apa-apa ya. Baik, nanti Agesa munculkan secara galeri ya. Ya, insya Allah. Baik, Ustadz. Silakan Agesa, lanjutkan. Baik, syukran Ustadz. Jadi Bapak Ibu jangan dulu keluar dari Zoom-nya. Beberapa saat lagi nanti kita akan foto bersama juga. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang Gesa ingatkan, untuk Bapak Ibu yang ingin segera bergabung untuk kelas tahsin private-nya Bapak Ibu ya, ataupun mau sekedar tanya-tanya dulu pun boleh. Bapak Ibu boleh buka juga, ada di kolom chatnya, di situ sudah ada admin kami yang menginformasikan, ada link WhatsApp. Bapak Ibu boleh langsung klik saja link WhatsApp-nya di situ, langsung tanyakan saja kepada tim admin kami mengenai kelas privat tahsinnya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum ditutup kita foto sebentar mungkin ya Ustadz ya. Boleh? Oke, silakan. Oke. Digalerikan ya agak saya. Oke, sip. Siap senyumnya. Oke. Dari Ustadz Ari mungkin Ustadz ya di fotonya. Oke, boleh, siap. Saya coba capture ya. Siap ayah bunda. Ini berarti 2 kali ya, dikarenakan ada 2 slide. Nah, ini yang kedua. Oh, 3, 4, 5. Waduh, banyak banget. Banyak banget. Pokoknya yang bisa yang bisa difoto berarti yang on cam semua nih, yang on cam semua ya.
Tapi ini banyak on cam juga nih. Banyak, Jadi bingung. Ustaz. Apa Ustaz? Foto semua Ini itu, Ustaz. nggak bisa diperkecil lagi, Agisa? Gak bisa, ya? karena terbatas ya. Multi speaker gak bisa. Oke, ya Iya. udah. Berarti rezekinya ayah bunda yang kefoto ya. Yang belum, insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Baik, saya izin foto. Boleh silakan Ustaz, di foto lebih Siap. saja. Oke, sebentar. Siap ya. Oke, jangan lupa senyumannya ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, sudah Agisa. Masya Allah, Syukran. Afwan ya, mengganggu waktunya. Oke, syukran Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk kajian pada malam hari ini. Sekali lagi jangan lupa di set remindernya di handphonenya untuk ingat kembali ya, untuk bergabung kembali di kelas Tahsin Akbarnya bersama Sobat Ngaji di setiap hari Rabu dan juga Ahad malam di setiap pukul 20 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan lupa kontak admin kami untuk bertanya-tanya mengenai kelas Wifa Tahsinnya ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Mari kita tutup dan juga akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih kembali Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Dan bagi yang sehat selalu. Terima kasih. Baik, akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Afwan. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sama-sama. Cina ya Ustadz. PNA ya. Bagaimana? Kayaknya Ustadz ini mirip Cina keturunannya. Enggak, orang Indonesia asli kok, Bu. Saya Jawa Sunda, Ibu. Oh, Jawa Sunda. Iya. Iya. Baik. Matanya sipit-sipit. Iya, Ya, kebetulan. maaf. Enggak, Ibu. Terima kasih. Jangan lupa kontak admin kami, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Iya. Mohon Iya. izin untuk kami akhiri, Bapak Ibu. Sama-sama. Iya, Ustadz.